Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini judulnya adalah Al-Wasiyat bin Nisa. Wasiat kepada perempuan, wasiat bagi wanita. Ada berapa ayat di sini? Jadi ada dua ya. Ada dua ayat. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah wanita, kalau diterjemahkan itu, dan bergaulah dengan wanita bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, ini memang bab yang paling sulit ya kita laksanakan ya. Dan ini enggak berkorelasi dengan kecerdasan juga, enggak berkorelasi juga ya. Karena ini butuh ma'ruf. Cuma ma'ruf ini apa gitu ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang dimaksud ma'ruf itu apa? Kalau secara tekstual terjemahan, pergaulilah dengan cara yang baik. Coba baik itu apa? Gitu ya. Yang dimaksud dengan baik, ma'ruf itu kullu ma aqarrahu syar'. Apa itu? Seluruh yang ditetapkan oleh syariat, itulah yang dimaksud dengan baik. Waradiyahul muru'ah wal 'adat al hasanah, dan diterima oleh adat kebiasaan. Jadi pergaulilah perempuan-perempuan dengan cara yang baik. Maksudnya baik di situ sesuai agama. Pertama sesuai syariat, yang kedua sesuai dengan kebiasaan, mungkin juga sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya ini harus terus kita belajar terus ya. Jadi cara bergaul tahun 2000 beda dengan sekarang. Nah, jadi berkembang terus. Oleh karena itu tadi tidak berkorelasi ya. Loh kok dia misalnya pinter tapi cerai juga ya. Nah gitu ya, cerai juga. Atau kaya tapi
pisah juga, berarti dia sebetulnya gagal. Kalau kita bilang gagal ya gagal. Nah ini memang hal yang sulit ya, hal yang sulit dan harus dipelajari setiap waktu. Dalam hal apa aja kita bergaul dengan cara baik? Pertama dalam ucapan. Dalam ucapan kita gunakan ucapan-ucapan yang baik. Nah ini beda juga antara orang Medan dengan orang Sunda. Ya, ucapan itu beda, ya kan? Mungkin kalau orang Medan baiknya itu sekasar-kasarnya Sunda, mungkin nadanya apa gitu ya. Maka ma'ruf di situ ada pengaruh budaya, ada pengaruh adat, ya. Sunda pun beda juga. Waktu saya di Tasik, Sundanya kan halus. Nah, saya di Brebes Sundanya ngapak. Sundanya ngapak. Jadi orang Tasik kalau marahin orang Brebes nggak kerasa, karena marahnya pun kayak memuji. Sunda itu kan banyak kastanya ya. Misalnya di daerah saya nyebut dahar itu halus, bahasa halus. Tapi kalau di Tasik, waduh, dahar itu kasar banget. Kamu udah pas dahar aja, dahar itu kasar. Tapi kalau di saya dahar itu halus. Karena di saya itu orang-orang nyuruhnya madang, nggak semadang tak aja, kasar banget ya. Itu beda-beda dalam ucapan. Yang kedua dalam perbuatan, dalam aktivitas ya. Ada ucapan, perbuatan juga bisa beda-beda ya. Yang ketiga dalam hak-hak. Kita harus berbuat baik dalam hak-hak, misalnya dalam tempat tinggal, rumah, makal, tempat makan, tempat pakaian, harus juga dengan cara yang ma'ruf. Itu ya, pakaian ma'ruf di situ ya sesuai agama dan sesuai perkembangan. Gitu ya. Tahun 10 tahun lalu kan yang tren apa? Kita kan sering lihat di Facebook, orang pakaian tahun 90 itu keren banget pakai pakaian begitu kan. Sekarang katro banget gitu ya. Itu jadi perkembangan. Jadi jangan sampai dulu pakai pakaian gini, sekarang beda ya. Beda kan, perkembangannya beda. Apalagi dunia fashion makin canggih kan. Makin canggih luar biasa. As-sabru wa taghadi. Jadi ma'ruf di sini adalah dalam hal sabar. Sabar dalam tabiat perempuan ya. Nah, sabar dalam tabiat perempuan memang ini unik ya. Perempuan itu kan unik, beda dengan laki-laki. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki lebih ke rasional, perempuan mungkin lebih ke perasaan. Katanya begitu, tapi nggak tahu benar nggak. Ibu-ibu lebih ke perasaan, bapak-bapak lebih ke rasional. Gitu ya. Kalau bapak-bapak kan dihitung gitu. Kalau ibu-ibu kan yang penting nyaman. Seperti kita nyari tempat makan. Kalau saya yang penting kenyang. Semakin murah, saya semakin senang nyari tempat makan. Tapi kalau ibu-ibu mungkin semakin nyaman, walaupun mahal. Kadang-kadang kalau makin mahal makin senang deh. Cari yang mahal ya begitu. Kalau saya
di warteg bisa. Kalau warteg menurut saya dari sisi gizi 3 warteg. Makan sama dadar, ayam, gorengan, sayur lengkap itu 21.000. Nah, kalau di rumah makan di atas 100. Padahal kadang gizinya tinggian di warteg. Nah, itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan menurut saya ini karena ini seni ya, seni itu kan kadang-kadang nggak bisa diukur dengan satu ukuran ya, nggak bisa diukur dengan satu ukuran, maka ini kita harus terus pelajari, kita harus terus belajar. Ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Walan tastati'u, lan itu kan tidak akan pernah, kira-kira begitu. Ini ayat setahu saya ini sering dipakai oleh orang-orang yang anti poligami ya. Ini ayat sering dipakai karena kamu tidak akan pernah adil. Kalau Qurannya bilang begitu, kamu tidak akan pernah adil, jadi nggak boleh poligami gitu. Ini ibu senang kalau ayat ini sebetulnya. Walan tastati'u, dan kamu tidak akan pernah berlaku adil bainan nisa, di antara perempuan-perempuan. Walau harastum, walaupun kamu berusaha. Jadi walaupun sehebat apapun, kamu tidak akan pernah berlaku adil kalau kamu punya istri lebih dari satu. Fala tamilu kullal maili, maka janganlah kamu cenderung kepada kullal maili, kepada seorang yang paling dicintai, fatadharuha kal mu'allaqah, dan membiarkan yang lain terkatung-katung. Jadi kalau istrinya lebih dari satu gitu ya, jadi lebih senang di istri keberapa gitu, katanya begitu ya. Itu Pak Endar Pengalaman enggak. Dan jika kamu mengadakan perbaikan, wa kamu alaqah wa antuslihu wa tattaqu, wa antuslihu, kenapa jadi jika wa antuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahim. Kenapa terjemahnya dan jika kamu ya, wa an, ini kan dari jangan wa antuslihu, dan hendaknya, ini harusnya, dan hendaknya kamu berbuat baik, mengadakan perbaikan, wa tattaqu, dan memelihara diri. Fa innallaha kana ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, makanya Quran itu ayat yang sama bisa tafsirnya beda ya. Saya pernah ada teman yang anti poligami, dia cari itu tafsir yang anti poligami. Wah, ini nggak akan adil, makanya nggak boleh poligami. Ada yang kebalikannya, fankihu ma taba lakum, baru bilang fankihu udah masna, Allah bilang langsung 2. Nah, itu beda-beda penafsiran ya. Baik, Bapak Ibu semua, hadis yang pertama, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan, istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'a khuliqa min dila', wa inna a'waja ma fi dila'i a'la, fa in dhahabata tuqimuhu kasartahu, wa in taraktahu lam yazal a'waj, fastausu bin nisa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah bersabda, istausu bin nisa, berpesan-pesan
baiklah kepada perempuan. Istausu, berpesan-pesan baiklah kepada perempuan. Khairan, kepada kebaikan. Istausu bin nisa'i khairan, berpesan-pesanlah, berwasiat-wasiatlah kepada perempuan dalam hal kebaikan. Sering tausiah kepada istri itu harusnya begitu ya. Kenapa? Fa innal mar'a khuliqat min dila'. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Betul. Dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dila' a'la. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah yang paling atas. Ya gitu ya. Fa in dhahabta tuqimu, jika kamu dhahabta awalnya pergi, jika kamu pergi tuqimu menilainya, meluruskannya ya. Kasar tahu, maka kamu bisa membuatnya patah. Kasar tahu bisa membuat, kalau diluruskan patah. Kalau diluruskan dengan cara dipaksa patah, bisa kita dengar ya. Kalau terlalu keras bisa patah. Ada pemaknaan patah di sini cerai. Kalau kamu terlalu keras kepada istrimu, cerai. Gitu ya, bisa cerai. Wa in taraktahu, dan jika kamu meninggalkannya, cuek aja gitu, sabar. Kan suka ada suami sabar ya? Biarkan aja. Kalau kamu biarkan aja, lam yazal a'waj, maka ia akan tetap bengkok. Jadi dikerasin gak boleh, dibiarkan gak boleh. Gimana tuh? Seni banget ya. Jadi harus pandai. Kalau kayak ini loh, kalau lagi nanjak pelan, tikungan pelan gitu ya. Kalau lagi jalan tol gas dikit. Cara tausiahnya itu ya. Fastausu bin nisa, maka berwasiatlah kepada perempuan. Di dalam Al-Quran kalau kata nisa itu maksudnya adalah kepada istri. Nisa itu kan artinya perempuan, tapi kadang-kadang nisa di situ artinya istri ya. Aula masumun nisa, atau kalian menyentuh istri. Nisa di situ istri. Muttafaq alaih. Wa fi riwayatin fi sahihain, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim, al mar'ah, perempuan itu kadila, perempuan itu seperti tulang rusuk. In aqamtaha kasartaha, jika kamu memaksanya untuk meluruskannya, kasartaha, maka kamu akan mematahkannya. Wa in istamta'ta biha, dan jika kamu ingin bersenang-senang, biar gak marah ini istrinya lah, gak usah ngomong dah. Biha istamta'ta, maka kamu akan bisa puas. Wa fiha awaj, tapi di dalamnya ada tetap bengkok. Ya, mungkin ya aman-aman aja, cuma bengkok gitu. Gitu ya. Kan kadang-kadang di TikTok itu kan yang banyak ditonton bukan berarti yang benar. Sekarang itu agak ngeri, kebenaran itu ditentukan oleh seberapa banyak yang nonton. Ngeri ya, misalnya gini, ngerinya gini, misalnya sholat, kalau disurvei, kebenaran suatu disurvei, misalnya seberapa Anda meyakini bahwa sholat itu wajib. Kalau hasil survei bisa bahaya.
Kalau yang disurvei orang nggak pernah sholat itu bahaya juga. Jadi kebenaran Islam itu nggak bisa berbasis survei. Suara terbanyak nggak bisa ya. Dalam Islam itu kebenaran itu ukurannya Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalaupun ada ijma ulama kan, tidak bebas itu. Tidak bebas. Kalau bebas, apalagi orang awam dikasih sembako aja, pilih yang ngasih sembako. Ada yang ngasih 20, ada yang ngasih 10, ada yang ngasih 50. Milih yang mana? Yang 50. 25 aja bisa berubah. Tapi kalau ulama benar, mau dikasih 1 miliar, 2 miliar, nggak akan berubah pendapatnya. Tapi ada juga ulama yang kalau 2 miliar nggak berubah, 3 miliar berubah aja gitu ya. Selalu ada dari itu. Tapi kalau ijma ulama, kalau ulamanya banyak, pasti banyakkan yang lurusnya lah, insya Allah ya. Saya sampai mana ini? Oke. Itu dalam riwayat begitu ya. Wa fi riwayatin Muslim, dan dalam riwayat lain milik Muslim, dari Muslim, wa innal mar'ata khuliqat min dila, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Lan tastaqima laka ala tariqah, tidak akan lan tastaqima laka ala tariqah, tidak akan ada jalan untuk meluruskannya. Jadi perempuan itu tidak akan pernah lurus gitu. Fa in istamta'ta biha wa fiha iwaj. Kalau kamu ingin ya nggak ada masalah ya, kamu santai aja, nggak usah ngomong-ngomong gitu ya. Tapi dia akan belok. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha. Kalau kamu tadi sama, kalau kamu terlalu keras, maka kamu akan mematahkannya. Wa kasruha talaqha. Wa kasruha yang dimaksud dengan mematahkannya adalah bisa bercerai. Betul Bu, begitu Bu. Kan yang tahu ini ibu-ibu, kalau saya nggak tahu ya. Itu enggak. Kalau tahu begitu berarti kita keras jangan, lembut jangan. Tapi ada yang bilang laki-laki itu harus keras. Kalau nggak keras nggak bisa. Betul Ustaz dengar. Baik. Apa maksud dari hadis ini? Pertama adalah yang bagi ar-rifqu bin nisa li dha'fihinna wa qillati hailatihinna. Kita harus lembut kepada perempuan karena lemahnya perempuan. Karena lemahnya perempuan dan sedikit di budayanya hailah. Sedikit hailah. Jadi perempuan itu harus lembut. Dilembutin gitu ya. Tapi di sisi lain kalau dari fisik ya menurut penelitian katanya perempuan paling kuat. Betul Bu ya? Ada yang bilang gini, kalau laki-laki melahirkan itu nggak akan kuat. Kenapa yang melahirkan itu perempuan? Karena laki-laki itu kalau melahirkan pasti nggak kuat. Jadi secara fisik perempuan itu kuat. Ibu-ibu nyapu, ngepel, ngurus anak, segala rumah itu kuat. Tapi laki-laki itu saya termasuk nggak kuat. Dari sisi fisik menurut saya perempuan itu kuat. Dari sisi psikologi mungkin ini kelemahannya perempuan. Psikologinya tadi ya. Jadi nggak boleh kesinggung dikit. Makanya ada ustazah di WA tuh kan. Ada ya ustazah di WA ya. Oh ibu-ibu biarkanlah istrinya nikah lagi. Ada di WA gitu ya. Daripada ini, iya kan? Lalu kata tetangganya alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? Iya ternyata ustazah sudah membolehkan gitu kan. Setelah tahu ustazahnya pingsan ya, berarti ya secara psikis ya.
Apa yang kedua, al-mar'ah la tastaqim ala halin wahidatin. Perempuan itu tidak ajak ala halin wahidatin wala budda min madaratiha istatamirul hayat maka kita harus merubah-rubah cara bermuasyarah, bergaul dengan perempuan. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit senang, itu naik turun. Betul begitu Ibu ya? Sedikit-sedikit dapat uang gembira, sebentar lagi cemberut lagi ya kan. Makanya saya suka hati-hati kalau naikin uang belanja itu, hati-hati Pak. Kalau udah naik nggak bisa turun lagi nih. Gini, misalnya gini ya. Misalnya uang belanjanya 1 juta, ya kan? Ketika anaknya 1 juta, lalu anaknya pesantren, bahkan yang makan hilang 1. Misalnya di pesantren naik, gitu, pembayarannya naik berapa kali lipat dari sebelumnya. Itu nggak bisa turun lagi tuh 1 juta itu. Bukan saya nggak mau naikin, cuma kalau udah sekali naik nggak bisa turun lagi gitu. Gitu katanya, betul ya. Tapi kadang-kadang kita bersyukur ya, kita berhasil sekian belas tahun, alhamdulillah masih aman ya. Pak Haji ya, lebih aman lagi Pak Haji. Aduh, itu udah mengalami perang Badar berapa kali gitu kan? Perang batin, perang Badar. Iya, kan harus ini ya, harus tahu celahnya. Kalau udah marah banget diam aja. Jurus terakhir itu diam. Ya kalau udah marah ya diam aja. Al-mar'a la tastaqim lirrajuli annahu liqat min dila'a wa fala yunkiru wajha fa in aradta tuqimaha kasarta li adami qawliyati lidzalika fa yaqa shiqaq wal firaq fa in sabarta 'ala su'haliha wa dha'fi ma'kuliha wa hadzalika min awjiha damal amru was samaratil 'ashrah. Itu jadi perempuan itu tidak acak, kadang berubah-ubah ya. Maka kalau terlalu keras bisa pecah, kalau terlalu lembut bisa semaunya. Makanya harus tengah-tengah. Gas rem gitu ya. Gas remnya itu mobil juga kalau kencang terus bahaya kan, sama gitu. Jadi gas rem. Salah ngegas itu bahaya juga. Ngerem terus bahaya juga. Jadi ada wa fil hadis nuqtah tarbawiyah hama wa hiya ma'rifatul murabbi li tabi'ati man arada taqwimuhu wa tahdzibuhu ta'nihi fi muhimmatihi ad-dawiyah wa tarbawiyah wa hadza zahirun fil muqaddimah an-nabawiyah li hadzal hadis. Itu jadi hadis ini ada rahasia pendidikan. Kalau kita ingin mendidik harus tahu siapa yang kita didik. Harus tahu siapa yang dididik. Dulu saya ngajar anak-anak kecil MI, tiap hari nyanyi aja tuh, bisa nyanyi. Sampai saya bikin album tuh, nyanyi bahasa Arab, nyanyi tiap hari. Ngajarnya kayak konser kan nyanyi. Tapi ketika saya ngajar mahasiswa nggak nyanyi lagi. Ngajar S1 beda, S2 beda lagi. S2 itu kayak ke teman, karena dia udah para penceramah kan. Mahasiswa saya itu S2, itu ya itu keren-keren gitu. Di kampungnya mah ustad-ustad itu, ustad-ustad. Alhamdulillah gitu ya. Jadi guru itu senang ya. Jadi kalau muridnya S2 beda. Saya lagi bimbing yang S3 sekarang satu nih, lebih kayak teman lagi. Beda kayaknya. Cuma kadang-kadang kita lupa cara itu sudah disamain gitu ya, suka lupa. Ceramah juga beda-beda. Hari ini saya ceramah sama tetangga begini kan. Besok insya Allah saya ceramah. Saya baru tahu ternyata beliau ini purnawirawan bintang 3 besok. Yang punya masjidnya itu
Beliau purnawirawan bintang 3. Tapi soleh sekali, soleh. Jadi pas saya subuh itu kan baca surat Al-Baqarah yang itu. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum. Pas ngobrol beliau hafal ternyata. Tampilannya serem tapi baik sekali. Hafal. Oh tadi yang Ustaz baca ini katanya surat Al-Baqarah. Aduh. Keren ya. Jadi beda-beda. Jadi nanti istri pun beda-beda. Ya Pak Anto ya beda-beda. Kalau istri yang begini beda, istri yang begini beda. Teorinya begitu ya. Cuma kalau dalam prakteknya bisa jadi saya yang paling lemah ini gitu ya. Gitu ya. Saya mungkin yang diantara bapak-bapak yang paling hebat mungkin Pak Karyono mungkin ya. Kan nggak tahu kan, itu rahasia di rumah ya. Baik, saya kira satu hadis saja ini udah 30 menit, sebentar lagi syuruh. Saya kembalikan ke Ustaz kita, monggo Ustaz Siddiq. Terima kasih Rasman menyampaikan tentang wasiat bagi kita mengenai bagaimana kita bergaul dengan wanita, kemudian ada ayat yang dianjurkan untuk yang poligami. Wanita diciptakan dari rusuk yang kalau kita dari rusuk yang timpor, kalau kita luruskan bisa patah. Mungkin ada dilanjutkan diskusi, ada yang bertanya dari Enda tadi, bapak-bapak yang lain atau ibu-ibu yang lain. Ini menyangkut materinya bagus, menyangkut wasiat bagi wanita. Mungkin bagi ibu yang berani menyampaikan di rumah. Ada dia mau ditanyakan jadi diskusi. Kelihatannya sebenarnya udah nanya, mau nanya. Ustaz, wajib ada pertanyaan. Kita wajib kan. Ibu-ibu belum pernah ada yang nanya ya? Ya, nggak kurang. Ini ahlinya ibu-ibu sebetulnya. Baik, jadi kalau untuk masalah rumah tangga ya biasanya hadis andalan itu tentang orang yang ingin mengajukan istrinya ke Sayyidina Umar, tapi justru malah mendengar Sayyidina Umar sedang dimarahin sama istrinya. Itu hadis terpopuler tentang suami istri ya masalahnya. Adakah hadis lain yang sebenarnya lebih populer tentang bagaimana berkomunikasi antara suami dan istri? Karena paling ujung-ujungnya yang dikeluarkan hadis itu lagi. Kalau tidak salah, tapi saya juga masih belum tahu maksudnya. Jadi ternyata pernah juga sebelumnya itu kisahnya tentang Sayyidina Umar yang sampai memukul istrinya ternyata. Nah, apakah seperti apa? Apakah itu ada hadis lain yang sebenarnya lebih apa ya? Kalau itu kan kesannya dari laki-laki yang lebih apa ya? Jadi istri yang lebih superior dari suaminya gitu. Kalau melihat dari konteks yang populer itu hadis populer tentang Sayyidina Umar yang marah istrinya. Nah, itu kembali dari sini apakah hadis lain yang sebenarnya lebih populer juga tidak kalah populernya dengan itu tentang komunikasi antara suami dan istri. Itu sih. Langsung saya tanya dulu. Oh, Pak Haji, wah ini ahli. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi kalau kata kelas bisa tanyakan sendiri adakah nasihat berupa nasihat secara Islam
Kalau Islam itu ada pada itu hadis seperti perbuatan Rasulullah memperingatkan istri ini secara fisik ya. Adakah itu kisah-kisahnya? Itu aja saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah ada hadis yang lebih populer dari hadis yang kemudian pertama, yaitu antara salah satu sahabat yang dengan kepada Umar istrinya. Kemudian yang kedua lebih kepada apakah ada di Islam itu tentang menegur Ya. Ada pertanyaan berkelas. Ya. Pertama dari Ustaz Endar, ini hadis populer itu hadis tentang Sayyidina Umar ya Ustaz ya, yang hampir memukul istrinya. Hampir ya, bukan memukul ya. Sebelumnya itu pukul, tapi setelahnya pertandingan kedua kata ya misalnya itu jadi saya di rumah yang dikalahin istri gitu. Pokoknya justru itu pernah juga saya di rumah sampai memukul istri itu. Ya itu berarti memukul sebelum ada hadis Nabi kan, berarti kan? Sebelum tahu bahwa tidak boleh. Di hadis yang kedua sebetulnya ada juga ini ya. Ada yang mencerita ibu-ibu protes kepada Rasulullah, ada suaminya ini mukul, gitu ya. Nah itu tidak dibolehkan. Kalau dalam Islam tidak dibolehkan memukul. KDRT. Sebetulnya bukan hanya suami ke istri, istri ke suami juga nggak boleh. Yang populernya kesannya istri suami ke istri, sebetulnya ada juga istri ke suami. Coba gini Bapak Ibu semua, kadang-kadang di dalam bahasa itu ada kata idrib itu artinya pukul ya. Tapi kalau pakai terjemah kasar ya pukul ya fisik kesannya. Nah, misalnya anak kalau sudah usia 7 tahun suruhlah sholat. Kalau 10 tahun belum sholat pukul. Maksud pukul itu ya kalau diterjemahkan tekstual, kadang-kadang ada yang menerjemahkan fisik ya. Padahal memukul itu kan tidak selalu fisik. Misalnya apa? Di bahasa Indonesia juga sama, memukul mundur. Kan enggak berarti mukul. Memukul. Rocky Gerung memukul lawan debatnya dengan ungkapan yang sangat cadas misalnya gitu. Memukul itu tidak selalu fisik ya. Apalagi sekarang udah ada undang-undang HAM dan sebagainya yang nggak boleh. Di zaman Nabi, sebelum Nabi mungkin begitu, tapi setelah ada hadis, nah itu sahabat itu memang manut dia. Kalau hadisnya ada keluar, karena waktu itu pukul itu mungkin biasa ya. Buktinya waktu kita SD juga sama, sering dipukul kan. Saya lagi dikte, tahu dikte? Satu teman bacain, kita nulis kan. Karena lagi capek, saya gini aja ke bangku tuh. Nggak ketahuan guru saya pakai buku, bluk. Di zaman itu mukul itu biasa. Jadi jangan diartikan lagi, jadi sesuai dengan zamannya kan. Kalau sekarang Noel DG itu udah kena. Di sekolah juga sama. Dulu saya 2006 itu diterima di satu sekolah favorit. Sekarang sekolah itu kalau masuk itu 35 juta.
Saya dapat cerita dari guru-guru di sana. Ente itu gantiin guru yang nyentil murid, ya itu nyentil aja. Guru nyentil murid, orang tuanya protes, dikeluarkan. Jadi sama, mungkin dalam keluarga juga begitu ya. Mudah-mudahan bisa dijaga ya. Kita jangan sampai mukul ya. Kalau pernah mukul kita tobat, dan sudah terakhir tidak mukul lagi. Paling kita kata-kata aja ya, kadang-kadang kita kata-kata mungkin ya, kita seringkali kasar dan sebagainya. Itu Ustaz ya. Nanti kita baca lagi hadisnya, hafal matannya? Enggak apa. Ya, memang kadang-kadang gitu ya, memahami hadis itu luar biasa ya. Makanya beda-beda dia. Kalau kiai tertentu masih memahaminya pukul. Ada juga kalau di hadis lain itu didiknya dengan cara ranjangnya pisah, maksudnya tidak ditemenin tidur gitu aja. Itu udah katanya ada penyiksaan itu juga. Ibu kalau suaminya nggak mau tidur sama ibu, itu udah sebuah idribu, udah pukulan gitu, udah sebuah pukulan gitu. Kenapa suami saya nggak mau nemenin saya? Itu udah sebuah pukulan. Yang kedua, berarti nyambung sama Pak Haji ya. Apakah ada dalam Islam secara fisik? Kalau menurut pemahaman ulama-ulama kekinian, umumnya tidak boleh fisik itu. Tidak boleh. Tapi itu tadi aturan ya pelanggaran ya selalu ada kan. Selalu ada. Dan tadi saya bilang bisa jadi bahwa mereka yang terkenal bisa lebih tidak baik kadang-kadang. Ya buktinya terkenal cerai juga. Ya gitu ya. Buktinya cerai juga. Berarti udah kasar banget, udah keras banget tuh. Jadi kalau udah keras banget ya cerai. Kalau kita masih aman, berarti kita masih ini ya, masih belum keras, bagus lah. Saya kira itu sedikit ya. Ustaz Eda, Pak Haji, terima kasih. Mudah-mudahan ya, kita terus belajar ya. Terus belajar. Kalau ibu-ibu kan senangnya anti poligami ya, senang itu. Ya gitu ya. Ini ayat tadi walan tastati'u, kamu tidak akan pernah bisa berbuat adil. Itu senang tidak. Tapi kalau bapak-bapak bisa kebalikannya. Walaupun tidak berani. Ada juga ayat kan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu penakut satu aja. Nah, kalau bapak-bapak penakut nggak usah macam-macam, satu aja. Itu senang lagi ibu-ibu tuh. Ayat itu tuh wa in khiftum. Kalau kamu penakut satu aja. Baik, Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Dan ibu-ibu itu kan madrasah ula, sekolah pertama. Jadi anak-anak itu tergantung ibu sebetulnya. Anak akan jadi apa itu tergantung ibu. Maka ibu-ibu ini harus terus belajar. Makanya Majelis Taklim paling banyak ibu-ibu ya. Memang pas tuh. Harus terus banyak belajar. Karena kehebatan anak itu mungkin 90% ibu, 10% bapak. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.